أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Selanjutnya, saudaraku, kita akan membahas poin yaitu sunnah-sunnah di dalam tawaf. Ada beberapa sunnah-sunnah yang harus diperhatikan oleh para jamaah haji dan jamaah umrah ketika melakukan ibadah tawaf. Yang pertama adalah disunnahkan, ini khusus bagi laki-laki, ittiba. Ittiba itu menjadikan pundak sebelah kanannya terlihat. Jadi ada selendang kain ihram, selendang kain ihram itu, jadi tidak menutupi seluruh pundaknya. Hanya pundak yang sebelah kiri saja tertutup, pundak yang sebelah kanannya disunnahkan untuk diperlihatkan, ditampakkan. Dan ini berlaku sampai terakhir tawaf. Ini sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua di saat tawaf adalah ar-ramal. Ar-ramal. Ar-ramal itu adalah jalan cepat. Jalan cepat tapi langkah kakinya pendek. Jalannya cepat tapi langkah kakinya itu tidak terlalu lebar. Usahakan langkah kakinya kecil tapi jalannya cepat. Dan akan terlihat kondisi itu, dia berjalan dengan jalan cepat dan langkah kakinya pendek, terlihat pada gerakan bahunya. Jadi seperti bahunya itu kelihatan bergerak. Bahunya seperti kelihatan bergerak, dia jalannya cepat, jalan cepat, namun langkah kakinya diperkecil. Nah, ini adalah sunnah. Sampai berapa putaran? Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hanya pada 3 putaran saja. Putaran pertama, putaran kedua, putaran yang ketiga, ramal itu sunnah untuk dilakukan jika memungkinkan. Baik, itu yang kedua. Sunnah yang ketiga adalah memulai tawaf dengan mencium hajar aswad. Ini juga jika memungkinkan, karena sangat sulit sekali, sangat sulit sekali untuk melakukan sunnah ini. Bahkan kita banyak dapati kaum muslimin berdesak-desakan untuk melakukan perkara atau hal yang disunnahkan ini. Tapi mereka lupa pada saat itu di antara satu dengan yang lainnya saling sikut menyikut, saling menzalimi. Nah, kondisi yang seperti ini tidak layak dilakukan oleh orang yang beribadah di depan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jika sunnah ini tidak mampu kita lakukan, tinggalkan. Jangan sampai untuk mengerjakan hal yang sunnah tapi kita jatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mampu mencium hajar aswad itu secara langsung, boleh dengan opsi yang kedua. Kita cukup menyentuh bagian hajar aswad itu, tersentuh lalu kita cium. Atau bisa juga dengan menggunakan alat, ini juga jika memungkinkan, tidak sampai menzalimi orang lain. Bisa juga dengan tongkat misalnya, tongkat tersebut menyentuh hajar aswad lalu dicium, tidak mengapa. Jika hal ini juga tidak memungkinkan untuk dilakukan, apalagi pada saat-saat sekarang ini, jemaah haji, jemaah umrohnya begitu banyak sekali, maka cukup dengan isyarat saja. Dengan isyarat. Baik. Lalu setelah isyarat itu tidak perlu menciumnya. Karena sebagian kaum muslimin dia beri isyarat mengarah ke arah hajar aswad lalu kemudian dia menciumnya. Baik. Ini adalah sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat yang dianjurkan adalah mengusap rukun yamani. Jadi rukun yamani itu sebelum rukun hajar aswad. Ini misalnya sisi hajar aswad, yang di sini rukun yamani. Nah, rukun yamani itu di saat kita melewatinya,
dianjurkan untuk mengusap bagian sisi rukun yamani ini, diusap. Tapi tidak perlu dicium, cuma sekedar diusap saja. Kalau tidak memungkinkan karena padatnya berdesakan orang yang sedang antri untuk mencium Hajar Aswad, ya sudah, lewat saja. Tidak perlu memberikan isyarat juga, sekedar melewatinya saja. Baik. Sunnah yang berikutnya, ada anjuran untuk membaca doa khusus di saat tawaf itu. Pada putaran yang mana para ulama mengkhususkannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membaca doa khusus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dari rukun yamani ke Hajar Aswad. Dari rukun yamani ini menuju Hajar Aswad, ini adalah antara dua rukun ini disunnahkan kita untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini. Sampai berapa kali? Sampai kita selesai pada rukun Hajar Aswad ini. Jadi kalau kita karena antrian panjang sekali, ulangi saja, nggak ada masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun rukun-rukun yang selain daripada antara dua rukun ini, tidak ada doa khusus. Silakan, doa apa saja yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketika itu yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan. Tidak ada doa-doa khusus. Karena kekeliruan sebagian kaum muslimin, mereka disulitkan untuk membaca doa-doa khusus. Kalau misalnya dari Hajar Aswad ke rukun yang berikutnya, doanya ini dibaca, sehingga mereka harus membawa contekan, membawa buku kecil untuk mereka baca, sehingga mereka tidak konsentrasi dalam berjalan. Dan ini membahayakan. Ya sudah, apa yang doa kita bisa hafal, apa permohonan yang kita butuhkan kepada Allah, doa di sana. Atau kalau misalnya tidak berdoa, berzikir. Zikir apa saja. Yang penting jangan terlihat kita cuma sekedar mingkem saja. Ya, doa apa saja doa, zikir apa saja zikir yang kita bisa baca di saat kita tawaf tersebut. Bahkan andai kata kalau kita membaca Al-Quran sekalipun, jika memungkinkan baca Quran juga tidak mengapa, silahkan. Yang perlu dihindari adalah ngobrol. Walaupun boleh, tidak mengapa ngobrol di saat tawaf, tidak ada masalah. Hanya saja usahakan diperkecil durasi obrolan tersebut. Dan obrolan itu jika sesuatu hal yang tidak penting, tinggalkan. Ya, ngobrol sesuatu yang penting, misalnya kepada keluarga, hati-hati jangan ke sana, agak ke sini dikit misalnya, nggak ada masalah. Walaupun ini adalah seperti sholat, namun Rasulullah SAW mengecualikan bahwa tawaf ini ada pengecualian dia seperti sholat, tapi dia dibolehkan untuk ngobrol. Itu saja pengecualiannya. Baik, ini adalah sunnah di saat tawaf. Kemudian sunnah di saat tawaf yang terakhir adalah disunahkan setelah kita selesai mengerjakan tawaf putaran yang ketujuh, kita berpindah sedikit, ada di dekatnya namanya Maqam Ibrahim. Berpindah keluar dari putaran tawaf kita tadi untuk melaksanakan sholat sunnah setelah tawaf 2 rakaat. Jika tidak memungkinkan sholat itu persis di belakang Maqam Ibrahim karena suasana jamaah yang begitu ramai, padat, jangan juga kita sampai membahayakan diri kita sendiri, memaksakan sholat di persis di belakang Maqam Ibrahim itu, sehingga di saat kita sujud terinjak-injak oleh orang yang sedang tawaf. Ya cari saja masjid yang di area masjid yang memungkinkan kita bisa mengerjakan sholat 2 rakaat ini. Baik, ini yang disunnahkan, yaitu sholat 2 rakaat setelah kita mengerjakan tawaf. Sholatnya itu diajarkan Rasulullah, rakaat pertama baca Al-Fatihah dan ayat berikutnya adalah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Perlu diperhatikan saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi jamaah laki-laki. Sunnah yang pertama kita sebutkan tadi ada ittiba. Ittiba itu adalah menampakkan
sisi bahu sebelah kanan. Nah, setelah selesai, usahakan setelah selesai tawaf, kita tutup kembali. Dua sisi bahu kita ini tertutup dengan selendang yang kita pakai. Selendang ihram yang kita pakai. Tutup keduanya. Jangan laksanakan sholat 2 rakaat setelah tawaf ini dalam kondisi sisi bagian bahu kita terbuka. Karena Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Dan larangan ini kata para ulama cenderung kepada hukumnya makruh. Jadi walaupun tidak sampai kepada haram, larangan Rasulullah SAW ini kata para ulama hukumnya makruh, tapi jangan sampai kita melakukan sholat dalam kondisi kita masih terbuka bagian sisi sebelah kanan bahu kita. Karena kondisi seperti ini makruh hukumnya seseorang mengerjakan sholat. Baik, ini adalah sunnah-sunnah tawaf.